Yang menjemput Vina pada malam kejadian itu ya. Keyakinan pribadi bukan sebagai kuasa hukum. Peggy yang ditangkap dulu, kemudian AF, Mel, Linda itu ada di tempat. Jadi mereka bertiga dikasih tugas ya. Kalau kata saya pribadi sama keluarga ya harus ya. Harus muncul? Harus. Kenapa Mbak? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Semua kasus ini sudah ke Pak Rudiana. Ya, apa yang memberikan apa ya? Memberikan penjelasan lah bahwa ini kan isunya salah tangkap semua nih gitu kan. Ya harusnya sedikitnya dia muncul. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang sosok Mega di kasus Vina Cirebon. Ini perannya di hari pembunuhan. Untuk selengkapnya mari simak video berikut ini. Posisinya yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan. waktu malam itu? Iya. Perempuan? Tapi nggak tahu siapa? Perempuan bonceng 3 satu motor. Nggak ada Linda di situ? Ya, kan posisi masuk ke rumah itu gang ya. Iya. Nah, yang temennya itu nunggunya di motor. Rumahnya udah satu rumah ini apa bukan? Bukan sana belakang. Di dalam belakang, oke. Kita lihat itu ada teman ceweknya bawa motor, Iya, yang temennya. bertiga boncengan gitu. Iya, sama adik saya bertiga boncengan. Temennya memang cewek, yang satu gemuk, satunya kurus. Iya. Satu kurus itu badannya ya saya bilang mirip Linda ya kurusnya. Iya. Cuman kan kata Linda nggak pernah kesini. Oh, kita bilang nggak pernah kesini. Ya berarti kan salah orang gitu Oke. kan. Karena memang mukanya sendiri saya nggak tahu karena di motor. Itu sama dijemput itu. berarti Vina? Artinya ada dua cewek yang menjemput Vina pada malam kejadian itu ya. Keyakinan pribadi bukan sebagai kuasa hukum. Peggy yang ditangkap ada berita kecelakaan lalu lintas seperti itu, itu kan seperti Suroto dan lain sebagainya itu kan memberikan laporan ke pihak rumah sakit bahwa ini dibawa kasus ke rumah sakit, saudara, ya kan? Ya, Betul. kasus kecelakaan seperti itu. Dicatatlah itu laporan kasus kecelakaan, Pak Endro. Betul. Kematiannya karena kasus kecelakaan di rumah sakit itu. Nah, setelah tahu polisi ternyata si Rusdiana ngerti kalau itu anaknya, ada anaknya dan anak atasannya, langsung Rusdiana menemui si AF itu dan langsung bekerja sama dengan polisi bagian Satlantas untuk minta CCTV yang ada di situ. Bagian Satlantas gitu. Jadi si Rusdiana minta tolong kepada bagian Satlantas mengambil si CCTV dia. CCTV, ya betul. Ya, sebenarnya Rusdiana sudah melihat nonton langsung CCTV tersebut, siapa saja yang di flyover itu yang gebukin si Rizky dan Vina itu semuanya terlihat dengan jelas di CCTV. Oleh karena itu si Rusdiana langsung menangkap. Jadi 8 orang itu sesuai yang ada di CCTV. Seperti itu Pak Endro. Kemudian 8 orang yang sekarang ini yang di penjara apa? Ya. Mungkin orang-orang yang geng motor yang ditangkap gitu loh. Ya kan, karena orang-orang ini kan katanya bukan geng motor. Ya ini ya, saudara, supaya diluruskan. Silakan. Jadi gini Pak Endro, saya luruskan ya. 11 orang tersebut terdiri dari yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi 3 DPO. 3 DPO tersebut itu gini Pak Endro. 11 orang kan, ya, 11 orang tersebut yang masuk itu kan 8. Ya kan? Yang 8 tersebut itu adalah yang 5 itu yang tidur di Pak RT. Yang tidur di Pak RT itu sebenarnya itu dia hanya anak pengangguran yang suka genjreng-genjreng kongko-kongko di kampungnya gitu loh Pak Endro. Tidak semuanya memiliki motor. Tapi karena di Kabupaten Cirebon tersebut itu geng motor itu merupakan
kelompok atau organisasi bergengsi di kabupaten tersebut. Jadi orang-orangnya terkenal, apalagi pimpinannya adalah anak petinggi kepolisian di situ, gitu loh. Jadi si Peron ini sangat ditakuti oleh siapapun di situ. Seperti itu. Jadi si Peron itu punya karakter itu kejam. Dengan orang-orang setongkrongan aja kalau nggak nurut, dia bisa menjotosi membabi buta. Ya ini adik-adik itu Peron ini telinganya bolong ya, yang telinganya bolong ya Mbak Sus ya. Ya kan, jadi telinganya bolong. Perong, Saya tahu. Perong ya bolong. Anaknya pejabat itu juga bolong Pak Endro. Iya, yang namanya si Peggy Cianjur itu juga bolong juga saudara. Ada 2 orang bolong. Betul. Si Dani. Ya. Itu. Jadi itu bolong semua karena bolongnya Tindik itu katanya itu merupakan status jabatan di gengnya gitu loh. Kalau itu orang bukan sembarangan, ini petingginya gitu loh. Iya. Gitu. Jadi mereka itu bolong semua itu dua. Yang masih ketahuan kan yang sudah ketahuan wajahnya itu kan Perong sama Dani itu anaknya, anak angkatnya Cecep. Ya, anaknya Cecep itu kan udah dijahit tuh, jadi kelihatan bekasnya. Betul. Nah, dari situ Pak Endro, akhirnya si Rusdiana ini sebenarnya melihat dan lain sebagainya. Setelah tahu diantaranya ada anak bosnya, si Rusdiana tahu kok ada salah 2 anak pejabat tinggi dan bosnya sendiri, makanya dia konsultasi sama bosnya. Sebenarnya kalau secara SOP kan dia kanit narkoba kan nggak akan menyelesaikan ini. Kriminal, kriminal. Iya. Kan setelah yang penting Pak Rusdiana setelah menangkap 8 orang itu, langsung si Pak Rusdiana ini, mohon maaf ini disclaimer ya, menghajar 8 orang itu sepuas-puasnya, melampiaskan emosinya sedemikian rupa, makanya babak belur semua, nggak ada yang beres mukanya kan 8-8-nya. Betul. Nah itu pokoknya emosinya udah dilampiaskan sedemikian rupa. Setelah itu baru diambil alih oleh bosnya bagian reskrim. Iya betul. Sejak saat itu langsung berubahlah skenario. Dari 3 DPO itu, yang penting 8 itu sudah dipenjara, yang 3 forgetted ya Rusdiana. Inilah sosok Mega di kasus Vina Cirebon. Sosok Mega diungkap oleh Marliana, kakak Vina. Sosok Mega muncul di kasus Vina Cirebon yang masih membawa banyak misteri. Meski sudah berjalan 8 tahun, pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki masih meninggalkan banyak drama. Mulai dari polisi yang salah tangkap terpidana Peggy Setiawan yang disebut Perong, hingga munculnya nama Mega di kasus Vina Cirebon. Sosok Mega kini sedang dicari-cari. Nama Mega di kasus Vina Cirebon mulai diusik usai Marliana, kakak Vina Cirebon, mengungkap sosok yang menjemput sang adik sebelum diperkosa dan dibunuh. Marliana memberikan keterangan bahwa saat keluar rumah sebelum kejadian, Vina tak pergi sendiri. Vina Cirebon dijemput oleh 2 temannya. Satu di antara 2 orang yang menjemput Vina Cirebon saat itu adalah Mega. Saat itulah Marliana mengaku mengetahui wanita yang bersama adiknya tersebut bernama Mega. Marliana mengklaim tak begitu jelas mengetahui wajah Mega. Tapi adik saya cuma bilang kalau temannya itu namanya Mega, papar dia. Diketahui Marliana masih sempat menanyakan tujuan Vina Cirebon keluar sebelum adiknya pergi malam itu. Hal ini dikarenakan Eki berada di Majalengka. Lalu Vina Cirebon meninggalkan rumah bersama 2 temannya. Salah seorang teman menunggu di atas motor dan Mega masuk ke dalam rumah. Intinya Vina keluar bersama 2 temannya. Satu masuk sampai depan rumah, satunya nunggu di atas motor. Marliana juga menceritakan bahwa sosok Mega yang dimaksud dengan seorang temannya. Namun Marliana tidak mengenal Mega dan teman-teman Vina Cirebon lainnya. Karena itu dirinya tidak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan. Dari fakta itu, kakak Vina Cirebon ini mendesak polisi mencari sosok Mega.
Menurutnya sosok Mega ini yang tahu kemana saja Vina pergi pada malam kejadian itu. Marliana mengaku tak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan, sebab dirinya mengaku tak kenal dan tak tahu secara pasti wajah dari Mega.